Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan puasa sampai dengan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sampai dengan saat ini. Baik jamaah Masjid Mahalul Iman yang Allah muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa puasa memang memiliki berbagai macam manfaat atau fadilah serta keutamaan. Selain sebagai detoksifikasi tubuh, puasa juga bisa mengikis atau mendetoksifikasi rohani kita. Seperti halnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang dari perang Uhud, beliau bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad yang kecil-kecilan menjadi kepada jihad yang besar. Kemudian para sahabat pun bertanya terkaget, "Wama jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun bersabda dengan singkat, "Jihadun nafsi," atau jihad melawan hawa nafsu. Sahabat iman yang Allah muliakan, terkait dengan hawa nafsu ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 14, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal muqantarin minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamatil an'ami wal harth. Dzalika mata'ud dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allahu indahu husnul ma'ab." Yang artinya, dia jadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, dalam hal ini adalah syahwat, yaitu berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang menumpuk berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jamaah Masjid Mahalul Iman yang Allah muliakan, dalam hal ini dikatakan bahwa memang fitrah manusia adalah memiliki nafsu. Nafsunya bisa berupa nafsu syahwat ataupun nafsu terhadap yang lainnya, seperti di dalam Al-Quran ini dijelaskan. Jadi terkait nafsu syahwat ini memang nafsu yang sangat memang berat untuk kita redam. Namun ada satu cara yang bisa kita redam terkait nafsu syahwat ini, sebagaimana akan kita ceritakan diambil dari kitab karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Di dalam kitabnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan dua makhluknya. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu atau syahwat. Suatu ketika akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai akal, ta'al, kemarilah. Siapa kamu dan siapa aku?" Kemudian akal pun menjawab, "Aku adalah hamba-Mu yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku yang maha agung." Kemudian berikutnya adalah nafsu. Ketika diciptakan nafsu atau syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanyalah nafsu tersebut oleh Allah, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Kemudian nafsu pun menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Mendengar jawaban dari nafsu ini, Allah Subhanahu wa taala pun sangat murka. Maka dimasukkanlah nafsu tersebut ke dalam neraka jahanam kurang lebih selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun diangkatlah kembali nafsu dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya kembali oleh Allah, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapa aku?"
Kemudian nafsu menjawab, ya aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nauzubillah summa nauzubillah. Mendengar jawaban tersebut, Allah kembali murka. Kemudian Allah jebloskan kembali nafsu ini ke dalam neraka jahanam yang suhunya sangat dingin. Kurang lebih 1000 tahun juga. Kemudian 1000 tahun sudah berlalu. Kemudian Allah angkat kembali nafsu tersebut. Dan Allah tanya kembali kepada nafsu, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Nafsu pun menjawab dengan singkat, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Mendengar perkataan tersebut, Allah pun sangat murka sekali. Dan akhirnya dijebloskanlah kembali nafsu itu ke dalam neraka jahanam yang isinya adalah kelaparan. Kurang lebih 1000 tahun nafsu di dalam neraka jahanam kelaparan. Kemudian singkat cerita, setelah 1000 tahun nafsu pun diangkat kembali dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu pun menjawab, aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku yang maha agung. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, kesimpulannya dari cerita ini bahwa jelaslah kita dapat mengetahui bahwa untuk meredam hawa nafsu ini adalah dengan cara berpuasa. Kita yakin sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bisa mengendalikan hawa nafsu, nafsu terhadap duniawi dan nafsu terhadap yang lainnya. Demikianlah kajian singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.